persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu semua brother sister boleh hadir di tempat ini pagi hari ini, semua karena anugerahnya, amin. Semua karena kasih setianya, karena penyertaannya yang telah menyertai setiap kita hingga sampai pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan, untuk cintamu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang telah pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan kami, dengan rasa haus dan lapar Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami Tuhan, persembahan kami sebagai dupa yang harum untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Kau yang memimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami mau memulai Tuhan, karena kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, siap melawat setiap kami, setiap menjamah setiap kami Tuhan, dan berkuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita mau angkat ucapan syukur kita sama Tuhan, karena kita mungkin gak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita Bapak Ibu. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dengan rasa syukur kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan. Dengan apa kami mau membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan rasa syukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Pada menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan menemukan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita mau akan ucapan syukur kita. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Bapa-Ku yang baik. Syukur buat Tuhan, kami menemukan kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita melewati bersama dengan Tuhan. Proses demi proses membuat kita melewati semua cara Tuhan. Semua keadaan ingat-ingat kasih-Nya, kebaikan yang boleh kita terima, ya proses yang kita lewati, hingga boleh membentuk kita seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, yang mengangkat kami, bersihkan kami, membentuk kami. Dan ini yang kami rindukan Tuhan. Biar seumur hidup kami, biar tangan-Mu Tuhan boleh terus membentuk kami Tuhan. Boleh terus membentuk hidup kami Tuhan, hingga boleh menjadi seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bentuk kami Tuhan,
membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Majesty, Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. Sing Majesty, Majesty, forever I am changed by Your love. In the presence of Your majesty, let's sing. Majesty, let's sing. Thank you for Your grace. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. Sing. Majesty, Majesty, forever I am changed by Your love. In the presence of Your majesty, majesty, sing majesty, majesty, oh, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. Sing majesty, 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 forever I am changed by Your love. In the presence of Your majesty, come on, let's sing majesty, majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive. Come on, sing majesty, majesty, forever I am changed by Your love. In the presence of Your majesty, forever I am changed. Forever I am changed by Your love. In the presence of Your majesty, forever, forever I am changed by Your love.
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup kami Tuhan yang boleh Kau bentuk Tuhan, sehingga boleh menjadi apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk biarlah hari Tuhan. Kami mau lebih lagi mengangkat ucapan syukur kami untuk Engkau. Kami mau lebih lagi mau angkat pujian penyembahan kami Engkau Tuhan, karena kami Engkau yang layak terima semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Yang mari setiap jemaat Tuhan siap mengucap syukur lebih lagi buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari mengucap syukur dengan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Mari kita mau nyatakan bahwa Dialah Raja dalam hidup kita. Kita mau nyatakan bahwa Dialah kekuatan kita. Haleluya. Sama, mari katakan dengan ucapan syukur. Sama, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari sambil angkat tanganmu katakan percaya sungguh sebesar sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal segera mulia. Bersyukurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, tetap Kau Tuhan Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidup kami. Percaya sungguh sebesar sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu. Bersyukurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, tetap Kau Tuhan Raja. Mari yang mengucap syukur dengan suara-suara yang paling dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita. Kau yang percaya sorak-sorai.
Haleluya. Mari tepuk tangan lebih semangat buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Mari katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Terdengar hujan bagi arah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan. Kebesaran dan panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Are you ready for church? Come on. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Kita memuliakan buat Tuhan. Come on. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Panggil namanya Yesus. Nama Yesus disanjung. Come on, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud. Mari jemaat Tuhan saja katakan tidak katakan Allah. Lebih dahsyat. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Tinggikan namamu. Panggil Allah dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Kasih setianya begitu besar bagi setiap kita, sehingga Bapak Ibu dan saya berada di tempat ini, saya percaya semua karena anugerahnya, amin. Kalau kemarin ada DPJ Hope, bagi semua yang hadir mungkin setuju sama saya. Kemarin kita boleh mendengarkan beberapa kesaksian. Dari semua kesaksian saya menangkap satu hal, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang diam, amin. Kalau Tuhan yang sama, yang membuka jalan di bangsa Israel dengan cara membelah lautan, Dia Tuhan yang sama yang akan buka jalan bagi setiap kita. Mungkin kita punya struggle-nya masing-masing, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin kita punya tantangan yang masing-masing, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Kalau Dia bisa membelah lautan, Dia bisa teduhkan badai, Dia bisa pegang hidup kita, Dia bisa buka jalan bagi setiap kita, amin. Mari katakan amin. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai,
mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan iman kita katakan, di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang mempelajarimu, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membawamu, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
mendeklarasikan besar setiamu, besar setiamu. Berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Dari hari ke hari kami mau menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau punya waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh mengucap syukur. Beberapa anak-anak-Mu sudah mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih-Nya selalu baru setiap pagi, Tuhan yang pertolongannya gak pernah terlambat, Tuhan yang punya waktu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, memasuki 2026 ini kami gak usah takut, gak usah khawatir, karena Kamu punya Bapa yang sungguh baik. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati kehangatan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ibadah hari ini boleh menjadi bekal buat kami di hari-hari selanjutnya. Bahkan kami percaya kalau Engkau tolong kami di 2025, Engkau juga yang akan tolong kami di 2026. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2026 adalah tahun di mana kami akan semakin menikmati kasih Tuhan. Tahun di mana kami akan semakin menikmati pertolongan Tuhan. Tahun di mana kami akan semakin mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau akan bawa kami ke padang yang berumput hijau, di mana ada rest, di mana ada penyediaan Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih buat Ricky dan seluruh tim yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau juga urapi kami semua, buka hati kami, telinga kami, mata kami, supaya menangkap dan menjadi pesan-pesan. Tuhan memampukan layakan kuasa bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan
Siap dengar firman Tuhan? Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan mungkin yang sudah lama di Hope. Ini merupakan pengulangan, tapi saya pikir saya perlu menyampaikan ini di awal tahun ini supaya kita semakin kenal gereja kita, Hope Church. Gereja kita yang dikasih Tuhan nama Hope atau pengharapan. Di GBI, gereja kita namanya adalah GBI Hope, tapi kita punya nama yang kerennya Hope Church. Nah, hari ini saya mau bicara tentang value atau nilai-nilai yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang. Nomor satu. Ngomong value dulu. Value apa sih? Value atau nilai adalah sesuatu yang memberi life meaning. Life meaning apa ya? Arti kehidupan. Betul ya? Arti kehidupan. And purpose. Jadi arti dan tujuan dan arahan. Saya percaya setiap manusia harus punya value dalam hidup. Harus punya nilai. Kenapa? Karena nilai ini memberi hidup kita meaning, arti dan purpose, tujuan dan arahan. Karena kalau kita nggak punya nilai, hidup kita kayak kapas yang ikut kanan kiri, ya. Dan hari ini saya bicara Hope Church punya nilai. Meaning and purpose maksudnya apa? Meaning and purpose adalah sesuatu untuk diperjuangkan, something worth fighting for. Value juga bicara tentang direction atau tuntunan. Makanya sekali lagi saya garis bawahi, setiap kita harus punya value, punya nilai. Kenapa? Nilai itu fungsinya sebagai tuntunan. Who we become. Hari ini saya sebetulnya pengen ngomong nilai yang ada di dalam Hope. Sama. Nilai itu bicara apa? Sesuatu yang pantas, yang layak untuk diperjuangkan. Dan nilai itu bicara juga tuntunan. Nah, dalam Hope kita punya nilai yang kita singkat menjadi fuel atau artinya bahan bakar. Luar biasa nih, keep the fire burning itu perlu bahan bakar. Jadi mengakhiri 2025 kemarin saya ngobrol sama leader, saya sendiri kagum, ternyata Tuhan udah siapin tema keep the fire burning. Itu kita udah punya fuelnya, kita udah punya bahan bakarnya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu fellowship, yang kedua unity, yang ketiga encountering God, yang keempat nih level up. How to keep the fire burning? Harus ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya nomor satu fellowship. Ayatnya banyak banget ya. Jadi saya akan ngomong sesuatu yang gak ada di layar lah ya. Tapi kita lihat dulu, sebelum Pentakosta terjadi, sebelum Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah momen yang luar biasa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dan bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara Yesus. Mereka dikatakan sih bertekun dengan sehati. Ngapain? Mereka semua berkumpul di satu tempat. Ini bicara tentang fellowship. Jadi kalau kurang lebih 2000 tahun lalu sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga pesan satu hal yang kamu nggak boleh lupa, fellowship. Waktu nonton Avatar, saya suka banget nilai-nilai yang Jack Sully sampaikan kepada istri dan anak-anak. Sully will stay. Wah, belum nonton, kasihan. Sully will stay.
together. Itu sebuah nilai. Jadi Jack Sully ngajarin istri dan anak-anaknya, Sully family ini will stay together. Karena waktu kita stay together, kita akan jadi kuat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam fellowship, dalam memecahkan roti dan berdoa. Seperti tadi di awal, value sesuatu yang harus diperjuangkan, diusahakan. Sama, fellowship juga harus diperjuangkan, harus diusahakan. Karena kalau nggak diperjuangkan, nggak diusahakan, nggak bakal terjadi fellowship. Semua punya ego masing-masing, semua punya kesibukan masing-masing, semua punya jadwal masing-masing. Nah, tadi contohnya, Ricky udah ngomong, siapa yang hadir kemarin? Yang hadir kemarin luar biasa diberkati. Saya sendiri diberkati. Nah, buat kita yang hadir, buat kita yang berfellowship, kita akan dikuatkan. Makanya sekali lagi saya katakan, value is something worth to fighting for. Harus diusahakan. Jadi nomor satu bicara tentang fellowship. Dalam fellowship kita akan saling menguatkan. Kita akan dengar kesaksian orang. Kita akan dengar penyembahan orang. Kita akan dengar orang berdoa. Kita akan dengar orang nyanyi. Dan semuanya itu menguatkan kita. Demikian juga waktu kita lakukan yang sama, orang lain dikuatkan. Ada persekutuan. Saya sering pakai contoh itu kan, bara api. Kalau lagi ngebakar sate, bara api itu namanya areng atau arang. Itu kalau bara api lagi rame-rame gitu kan menyala semua. Bener nggak? Tapi coba diambil satu taruh di atas aspal. Semua bara api tetap nyala, tapi yang satu diambil ditaruh di atas aspal itu, walaupun nggak usah disiram air, tapi lambat tapi pasti bara atau arang yang dikeluarkan tadi cepat mati. Jadi arang kalau dikeluarin, makanya saya beneran gak habis pikir, karena saya juga punya pengalaman yang sama. Kemarin saya juga cerita, waktu punya masalah, punya tantangan bahkan besar banget, saya sangat bersyukur saya dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport saya, mendukung saya. Jadi kalau ada masalah, waduh yuk doa bareng yuk, yuk ngumpul yuk. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang punya masalah malah pengennya menutup pintu hidupnya, pengen sendiri. Waduh, tambah merasa sendiri deh, tambah tidak ada harapan deh. Justru kita perlu orang lain, kita perlu berfellowship. Miracle of sharing. Saya pernah sharing belum ya? Saya pernah cerita belum? Miracle of sharing. Miracle of sharing, mujizat dari membagi. Kalau kita lagi punya masalah, terus kita bagi cerita, bukan bagi masalah, cerita doang sama orang yang tepat pastinya, bukan orang sembarangan. Waktu kita cerita masalah kita sama orang yang tepat, walaupun orang yang kita ceritain belum ngebantu apa-apa, tapi setelah kita cerita, saudara pernah nggak ngerasain? Setelah kita cerita masalahnya jadi lebih ringan, betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Nah bayangin semua orang yang gak pernah cerita, pikul sendiri. Nah tadi miracle of sharing, kalau kita punya masalah cerita sama yang orang yang tepat, masalah kita rasanya akan berkurang. Tapi tadi miracle of sharing juga bicara tentang kalau kita lagi seneng nih, kalau kita cerita sama orang lain, rasanya lebih seneng loh. Percaya nggak? Waktu anak-anak sekolah, waktu dia dapat nilai 10, dapat nilai A, dia pengen cerita sama orang lain, tapi kan aneh kalau cerita-cerita. Makanya dia ngomong gini, lu ujiannya udah berapa? Kenapa dia nanya sama orang lain? Supaya akhirnya orang yang ditanya itu nanya dia gitu loh. Kalau orang lain nanya dia bilang, gue dapat A, gue dapat 10. Kan seneng.
dalam fellowship itu terjadi. Siapa bersaksi? Wah, aku bersaksi, aku dapat berkat besar. Wah, tambah senang. Itu power of sharing. Makanya itu semua terjadi dalam fellowship. Dan saya bersyukur kita semua yang ada di Hope suka berfellowship. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kita adalah apa yang kedua? Yang kedua apa? Unity. Yes. Sama ayatnya banyak. Nyanyian Syair Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila sudah berdiam dengan rukun. Unity. Ada unity. Dan firman Tuhan mengatakan di mana ada unity, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Makanya saya punya, ya mungkin David sama Ricky inget ya, kalau saya sharing BPN, ngajar BPN, saya selalu ngomong, kalau suami istri unity, itu berkat Tuhan pasti datang. Jadi kalau pengen punya sesuatu, tapi bukan pengen yang aneh-aneh, nomor satu pastikan suami istri unity, suami istri kompak. Karena kalau salah satu nggak setuju, nggak mungkin Tuhan kasih. Kenapa? Kalau salah satu nggak setuju, Tuhan kasih, nanti jadi ribut. Tapi kalau dua-duanya setuju, bahkan dua-duanya Tuhan, aku mau Tuhan. Terus Tuhan ngeliat, oh iya, dua-duanya udah unity, kasih deh. Jadi tantangan terbesar dalam hidup pernikahan itu bukan minta Tuhannya. Tantangan terbesarnya adalah dua-duanya punya keinginan yang sama. Unity. Tuhan, kami mau jalan-jalan Tuhan. Terus suaminya bilang, enggak. Lagi berdoa dia bilang, enggak Tuhan, aku gak mau jalan-jalan, aku mau beli mobil baru. Terus Tuhan dari surga, nah udah lu janjian dulu baru berdoa deh. Jadi kalau satu pengen traveling, satu pengen punya mobil baru, waduh pusing, lu berdoa dulu. Tapi kalau dua-duanya udah unity, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat. Termasuk orang tua dan anak, termasuk gereja. Kalau kita unity, ya belum minta juga Tuhan kasih. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Nah dalam kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, di situ dikatakan kalau satu itu mudah dipatahkan, tapi kalau banyak susah dipatahkan. Itu bicara unity, adanya kesatuan. Nah satu hal yang saya mau stressing hari ini adalah unity is not uniformity. Kesatuan itu bukan keseragaman. Jadi jangan pernah menerjemahkan unity dengan uniformity. Ada dua negara tetangga kita yang sangat saya kagumi. Ya karena saya suka jalan-jalan. Waktu di Malaysia ketemu orang, di Singapura ketemu orang. Malaysia, Singapura itu sangat multi culture. Benar gak? Ada orang yang Melayu, ada yang India, ada yang Chinese, ada yang bule, macam-macam. Multi culture. Dan yang sangat saya suka, oleh pemerintah, mereka diberi kebebasan menjalankan kebudayaan masing-masing. Tapi waktu suku yang berbeda-beda ini kerja sama-sama di kantor, di tempat umum, di restoran, ada sebuah bahasa pemersatu, bahasa Inggris. Dan waktu saya ngelihat gitu, ini bagus. Jadi bicara unity, setiap perbedaan itu dihargai. Jadi bukan unity semua harus sama. Unity itu bicara setiap perbedaan dihargai, tapi mau bekerja bersama-sama. Mau get along dengan
baik. Itu unity. Yang ketiga apa? Encountering God. Jadi value kita nomor satu fellowship, suka ngumpul. Kalau ngumpul terjadi fun, ada yang senang, makan-makan. Yang kedua unity, ada kesepakatan yang dibikin. Semuanya unik tapi kita mau get along, mau kerjasama. Yang ketiga ini serius, bukan yang satu dua nggak serius. Ini menjadi doa saya juga. Saya sebagai seorang ayah, saya mendoakan anak-anak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Saya sebagai bapak rohani, jadi saya juga berdoa supaya setiap saudara di Hope punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun banyak orang ngomong talenta saya, karunia saya mengajar, tapi saya mau katakan, kalaupun kita bersama selama 40 tahun, kalaupun misalnya selama 40 tahun nih, saudara dengerin saya ngajar terus, menurut saya kemungkinan saudara kenal Tuhan itu nggak bisa 100%. Tapi hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan secara langsung, dia akan kenal siapa Tuhan. Nah, kita lihat ada 3 contoh. Saya ambil 3 aja. Ada 3 contoh dalam Alkitab. Yang pertama Yakub. Yakub dalam Kejadian 32 diceritakan hidupnya, dan di ayat-ayat 30-an diceritakan dia berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa. Sebetulnya arti kata Yakub itu adalah supplanter. Supplanter itu bahasa terjemahan umumnya adalah orang yang mengambil alih dengan paksa. Kenapa dia dinamain Yakub? Karena orang tuanya ngelihat dia memaksa, sejak dalam kandungan dia memaksa untuk menjadi nomor 1. Jadi orang Yahudi percaya yang lahir pertama itu anak sulung. Dia kembar, jadi ada Esau, ada Yakub. Dan Alkitab mencatat sejak dalam kandungan ibunya, Yakub itu berusaha narik Esau supaya jangan Esau yang keluar. Makanya di sini dikatakan bertolak-tolakan. Makanya setelah Esau keluar, itu dikasih benang supaya orang tuanya tahu dia yang sulung. Karena ada supplanter yang memaksakan kehendak pengen jadi nomor 1. Dan dalam hidupnya kita bisa lihat Yakub menjadi orang yang sangat manipulatif. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, wah, dia berjumpa dengan Tuhan. Terus Tuhan ngomong, mulai hari ini, mulai saat ini, namamu bukan lagi Yakub, bukan supplanter, tapi namamu adalah Israel. Israel sebetulnya terjemahan umumnya, terjemahan awalnya adalah one who wrestle with God, orang yang bergumul dengan Tuhan. Tetapi dalam bahasa modern, Israel diartikan menjadi Prince of God. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Kenapa? Buat orang yang punya masa lalu yang tidak baik, perjumpaan dengan Tuhan bicara tentang mengubah identitas dan tujuan hidup. Makanya kita punya kebiasaan, orang yang, khususnya orang yang latar belakangnya belum Kristen, waktu dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada nama baru. Kenapa? Karena nama itu bicara tentang identitas dan purpose of life. Ayolah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua kadang-kadang ada yang membawa beban masa lalu. Benar ya? Beban masa lalu. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan melepaskan, membebaskan, memulihkan kita, dan memberikan kepada kita identitas dan tujuan hidup yang baru. Dan itu hanya bisa terjadi waktu berjumpa dengan Tuhan. Contoh yang kedua, Samuel
Samuel beda dengan Yakub. Samuel sejak kecil dia sudah dididik dengan baik, dididik di dalam rumah Allah, dalam bait Allah, dididik oleh seorang ibu yang sangat rohani. Dan ibu ini mempersembahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik. Walaupun sudah dalam keadaan yang baik, lingkungan yang baik, yang rohani, tetapi ternyata sama orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ Tuhan kasih tahu the calling. Saudara kalau belum tahu panggilan hidupnya apa, mesti sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi ada orang tanya, Pastor, tolong dong, bantu saya dong, purpose of life saya apa? Nomor 1, dan tidak lain tidak bukan. Kalau saudara pengen tahu tujuan hidup saudara, saudara harus tanya sama yang nyiptain saudara. Kan waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan gak lagi bercanda, Tuhan gak lagi iseng. Daripada bengong, daripada nganggur, ciptain orang namanya Nathan, keluar Nathan. Waktu Tuhan mau menciptakan seseorang, Tuhan sudah punya rencana, sudah punya planning. Dalam kitab Mazmur dikatakan, aku sudah menulis hari-hari yang akan engkau lalui. Waduh, dahsyat. Tuhan ngomong, aku sudah menulis hari-hari yang akan kau lalui. Nah jadi kalau kita pengen tahu, Tuhan engkau ciptakan aku buat apa? Ya tanya sama yang Tuhan, tanya sama yang nyiptain kita. Tuhan, aku lahir buat apa sih? Aku diciptain buat apa sih? Tanya. Dan waktu Tuhan menjawab, waktu ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, wah dahsyat. Yang ketiga, Saulus, dia belajar firman. Bahkan dia salah satu tokoh teolog yang terkenal sampai sekarang. Dia dididik dengan disiplin yang tinggi oleh seorang guru besar namanya Gamaliel. Dia orang yang bright, yang smart. Saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk baca Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya. Nah, waktu saya baca Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, saya dapat sebuah impresi. Kalau saudara baru belajar bahasa Yunani, bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes orangnya sederhana, jadi nulisnya gampang. Tensesnya cuma 3. Past, present, future. Gampang bacanya. Tapi waktu baca tulisannya Rasul Paulus, wah melintir nih. Tensesnya semua tenses dipakai sama dia. Kenapa? Dia orang smart. Dia orang pinter. Dan dia punya tujuan hidup. Orang Kristen itu harus dibinasakan. Kenapa? Karena mereka nggak benar. Mereka melawan Taurat. Jadi beda dengan Yakub, beda dengan Samuel, Saulus sudah punya tujuan hidup. Sudah punya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah. Nih, perjumpaan Saulus dengan Allah menghasilkan pengenalan Allah yang benar dengan benar. Jadi ada orang yang merasa udah kenal Tuhan, merasa, tapi sebenarnya enggak. Merasa udah tahu firman, tapi ternyata enggak. Jadi waktu Saulus berjumpa dengan Allah, wah itu merubah paradigmanya. Dan statementnya Tuhan kan gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget. Selama ini yang dia lakukan itu menyenangkan Tuhan, tapi enggak, sebaliknya. Saya berharap tidak ada yang begitu. Tapi ini menjadi sebuah koreksi, introspeksi buat kita semua. Apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar-benar menyenangkan Tuhan atau belum?
Atau bahkan sebaliknya, bikin susah hati Tuhan. Nah, makanya kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara langsung, secara pribadi. Dan waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita akan ngerti, wah iya, ternyata selama ini aku salah. Yang Tuhan senang bukan ini. Yang Tuhan mau bukan ini. Nah, makanya poin yang ketiga, saya pengen kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Encountering God. Bukan cuma sekali seumur hidup, tapi setiap saat. Yang mau katakan yes. Yang keempat, yang terakhir, value di hope yang saya pengen kita semua mengalami. Fellowship yes, unity yes, encountering God. Nah, setelah kita mengalami encountering God, ada pertobatan, ada pemulihan, ada identitas yang baru, ada purpose of life yang ditunjukkan. Saya mau kita semua punya semangat yang sama. Yuk, kita semua mau level up, naik kelas. Ayatnya saya harap saudara masih ingat karena ini belum lama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi saudara bayangin, Tuhan Yesus memimpin 12 murid. 12 murid. Dari antara 12 murid itu Tuhan panggil 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus, yuk ikut sama aku naik ke gunung yang tinggi. Saya kan suka mengimajinasi. Saya ngebayangin gini loh, waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak naik ke gunung yang tinggi, 9 murid yang lain tahu nggak? Tahu. Mereka mungkin sebagian ngomong gini, kasihan deh lu. Iya nggak? Kasihan deh lu, lebih capek dari kita. Kalau yang lain Sabtu bisa bangun siang, ya lu bangun pagi-pagi, jam 6 pagi DPJ. Kasihan deh lu. Zaman dulu waktu saya masih sekolah, ada pertanyaan, pilih lurus apa keriting? Ada yang masih ingat? Pilih lurus apa keriting? Kalau lurus kasihan deh lu, kalau keriting kasihan deh lu. Kasihan deh lu pagi-pagi bangun. Kasihan deh lu mesti pelayanan. Kasihan deh lu mesti pir. Tapi waktu Petrus, Yakobus, Yohanes mengikuti panggilan Tuhan, ini bukan gunung yang biasa. Sampai sekarang aja kalau kita ke Israel, kita harus pindah dari bus besar ke mobil kecil. Kenapa? Karena ini gunung curam banget. Ini Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes dulu belum ada mobil, belum ada cable car. Jadi jalan kaki naik ke gunung yang tinggi. Dan mereka waktu naik ke gunung yang tinggi, what happened di atas? Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Makanya waktu saya dapat cerita ini, saya jadi punya sebuah semangat. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kalau kita mau bukan hanya melihat, kalau kita mau menikmati kemuliaan Tuhan yang lebih besar, bukan cuma melihat, bukan cuma menikmati, kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kita harus mau naik ke gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi bicara tentang level up, bicara tentang kita harus mau berjuang untuk jadi orang yang lebih baik, lebih pintar, lebih kerja keras, lebih sungguh-sungguh. Level up, go to the next level, naik tingkat. Dalam hal apa? Semuanya, semua lini kehidupan, semua elemen dalam kehidupan. Rasul Paulus mengatakan hidup manusia terdiri 3, roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh kita harus level up, naik terus, naik terus.
Kenapa? Karena di atas sana kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kalau kita suka di bawah-bawah aja, ya biasa-biasa aja. Tapi waktu kita naik, roh kita pengen terus naik, semakin on fire, semakin keep the fire burning. Jiwa itu bicara tentang skill. Skill kita diasah terus, belajar terus. Roh tadi bicara apa? Semakin on fire buat Tuhan. Jiwa belajar terus. Belajar terus. Jiwa juga bicara emosi. Emosi ini juga mesti dilatih. Jangan sensi, jangan moody, tapi harus dilatih. Firman Tuhan mengatakan apa? Kuasai itu pikiran dan perasaanmu. Kuasai. Jadi jangan denger dikit sensi, tersinggung, denger dikit moody, kuasai. Naik kelas. Kita datang dalam sebuah komunitas, ngeliat orang bisik-bisik, tersinggung, tuh ngomongin gua, ya kegeeran lu, orang nggak ngomongin dulu. Tapi it happens ya. Itu jiwa. Tubuh bicara sesuatu yang kelihatan. Saya senang beberapa dari saudara rajin olahraga. Iya dong. Tubuh juga harus level up. Bertambahnya umur bukan jadi alasan kita jadi tambah lemes. Tambah umur, tambah semangat, tambah seger. Nah, tubuh bicara juga penampilan. Walaupun tadi saya katakan saya tidak pernah ngurusin orang pakai baju apa. Tapi kita ini representasi Tuhan loh. Kalau kita pakai baju sembarangan, terus kita ketemu tetangga kita ketemu keluarga kita, terus kita ngomong, ikut aku yuk ke gereja. Kan bahasa sehari-hari kita ngajak orang ke gereja, walaupun sebenarnya nggak benar juga, tapi itu bahasa sehari-hari segala. Kenapa gue mesti ikut ke gereja? Kan bahasa sehari-harinya gini, supaya diberkati Tuhan. Terus orang ditanyain, diajak begitu, ya kayaknya lebih diberkati gue daripada lu deh. Lu bajunya capek-capek begitu ngajakin gue. Saya nggak ngomong kita harus show off pakai baju yang mahal, enggak. Tapi baju yang rapi, penampilan rapi. Jadi waktu kita berpenampilan rapi, orang itu juga respect sama kita. Jadi penampilan harus rapi, harus segar, harus muda, harus semangat, harus sehat. Dan bicara tubuh, ternyata Tuhan juga mau kita lebih diberkati. Level up. Kalau 2023 saldo bank kita segini, ya harus meningkat dong. Jadi dari tahun ke tahun naik dong. Kan level up. Jadi saya nggak ngomong cuma rohani. Tuhan juga mau portfolio kita naik dong, portfolionya. Nah, portfolio naik gimana caranya? Ya kita belajar yang sungguh-sungguh. Jadi apapun yang kita kerjakan bukan karena hoki, tapi karena kita skillful di bidangnya. Masa yang penting hoki, yang penting mujizat. Saya mau katakan ya, saya ini pendeta. Tapi kalau orang terlalu bergantung sama mujizat, dia orang yang malas. Sorry saya ngomong itu terus. Makan sembarangan, darah Yesus. Wah lu salah lu teologinya lu. Makan dijaga, termasuk kita sekolah yang benar, kita belajar yang benar. Apapun yang kita kerjakan, kerja karena kita skillful, bukan karena hoki, bukan karena mujizat. Memang kita dilingkupi mujizat Tuhan. Yes, saya tidak mengecilkan mujizat. Tapi waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena kita menguasai bidang itu, pastilah saldo bank portfolio naik, itu udah pasti. Dan bicara saldo bank portfolio naik itu bicara tentang
hemat. Gak semua yang kita lihat, beli. Ada waktunya kita harus menabung. Bukan cuma menabung, investasi. Benar nggak, Mr. John? Invest. Sekali lagi, dalam dunia investasi bukan juga karena hoki, tapi karena kita benar-benar tahu, kita skillful di bidang. Jadi itu value-nya hope. Dan saya pengen ini bukan cuma jadi sebuah slogan, tapi kita semua tadi ngomongnya apa? This is worth to fight for. Sesuatu yang layak kita perjuangkan, sesuatu yang menjadi tuntunan kita. Secara rohani yes, secara jasmani yes. Kenapa? Khotbah 2 minggu lalu, karena Tuhan panggil kita untuk berbuah. Dimanapun Tuhan tempatkan kita mau berbuah, kita mau berdampak, kita mau jadi berkat. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur di awal tahun ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, ada value, ada nilai-nilai yang sudah Kau tanamkan buat kami di Hope. Kami mau semakin melekat sama Tuhan. Dan aku berdoa setiap kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengalaman pribadi akan mengubahkan cara pandang kami akan hidup ini. Pengalaman pribadi akan mengubahkan hidup kami. Pengalaman pribadi akan membuat kami semakin tahu calling kami, identitas kami, purpose of life kami. Dan aku berdoa Tuhan, setiap kami rindu untuk mengejar Tuhan, supaya setiap kami berjumpa dengan Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan untuk fellowship, untuk unity, untuk encountering God dan level up. Kau juga mengajak kami, seperti Engkau mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Engkau juga mengajak kami untuk naik ke gunung yang tinggi, lebih capek, lebih butuh tenaga, lebih butuh waktu. Tetapi waktu kami mau mengatakan ya dan kami taat akan ajakanmu, akan undanganmu naik ke gunung yang tinggi, sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, kami akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan hanya dengar, tapi aku berdoa setiap kami yang sudah dipimpin Roh Kudus akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan setiap kami akan naik terus, termasuk gereja Hope Church. Pelayanan kami terus ditingkatkan. Dan di akhir zaman ini kami akan menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi juga di Hope Church. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua, kekuatan, pengharapan yang baru terus yang Kau limpahkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, dan selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ternyata kami bahkan bukan